perkataan settingan. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Sejak masa kampanye Pilpres di Indonesia hingga saat ini, kita masih sering dipertontonkan 2 hal yang negatif, yaitu perkataan atau berita yang tidak benar, kita sebut hoax, dan perkataan manis atau janji yang ternyata berujung kepada niat terselubung yang kemudian terbukti merugikan orang lain. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak juga orang yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menawarkan barang-barang pelindung kesehatan atau masker dan juga paket-paket bantuan sosial yang ternyata kemudian hanyalah bungkusan berisi batu bata dan paket sembako berisi sampah. Seluruh komunikasi yang dilakukan dalam kasus di atas tentunya bukanlah komunikasi asal-asalan, baik itu secara lisan atau tulisan dalam berbagai media, termasuk media belanja online. Seluruhnya didesain dengan pilihan kata-kata yang sangat bagus, menginspirasi, memotivasi, bahkan ada unsur empati. Tetapi akhirnya berujung pada persoalan, bahkan tidak jarang kemudian berujung kepada kasus-kasus hukum. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ternyata seluruh kualitas tata bahasa, kata per kata yang dilakukan hanyalah merupakan sebuah proses settingan yang secara naratif memang didesain dengan begitu baik, tetapi tanpa berasal dari hati yang tulus dan tujuan positif bagi pihak lain. Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan yang pernah mengungkapkan bahwa jangan ragu untuk berkomunikasi, meskipun kita berpikir pilihan kata apakah yang akan kita katakan. Karena jika hatimu tepat, maka hatimu akan menuntunmu kepada kata-kata yang tepat. Karena itu di dalam mendesain sebuah proses komunikasi, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pertama pada diri kita bukanlah apa yang ingin saya katakan, melainkan apakah sebenarnya kondisi hati saya terhadap partner komunikasi kita. Karena tujuan Allah dalam proses komunikasi adalah bukan sekedar menyampaikan pesan, ungkapan keinginan, apalagi sekedar meluapkan emosi kita. Tetapi Allah punya tujuan dalam berkomunikasi antar pribadi, yaitu untuk membangun, menyatakan kasih karunia. Firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar boleh beroleh kasih karunia." Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Salah satu faktor yang membentuk kondisi hati kita adalah pikiran negatif. Jadi, punyailah pikiran Kristus, supaya dalam kondisi apapun, hati kita akan tetap baik dan akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik dan penuh kasih karunia. Amin.